Ya, masih dalam sesi public speaking bersama dengan saya Andreas Agus. Kita akan bahas hal yang penting banget nih sekarang. Gimana sih cara menghadapi berbagai audiens? Kadang-kadang kita ketemu audiens yang tanda kutip jengkelin ya. Banyak ngomong dan sebagainya. Itu ada banyak caranya. Kenapa sih kita harus tahu tipe audiens? Kalau kita bisa mengetahuinya, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Kita juga bisa lebih gampang menanganinya. Kadang-kadang ada audiens yang pasif, gak tertarik dengan topik, lebih senior, terlalu aktif. Banyak deh. Saya akan bagikan rahasianya. Dicatat baik-baik karena ini penting banget. Suatu kali kita akan bisa bertemu dengan mereka. Yang pertama, tipe audiens anak manis. Ya, mereka suka mendengar dan memperhatikan. Mereka cenderung pasif dan sulit bertanya. Dan enaknya kalau ketemu sama mereka, pembicara dipandang sebagai orang yang penting. Wah, asik juga ya. Dan mereka adalah pencatat yang baik. Biasanya mereka nggak terlalu banyak masalah. Mereka nurut sekali yang kita sampaikan. Tapi mereka bisa berubah loh kalau kita juga nggak bisa menangani. Kalau kita ketemu anak manis, tunjukkan keahlian sehingga mereka percaya dan konsisten. Buktikan lewat presentasi kita memang layak dipercaya sehingga mereka tetap menjadi anak yang manis. Yang kedua adalah good student atau pelajar yang baik. Saya suka banget kalau audiensnya jenis yang seperti ini. Kenapa saya suka yang seperti ini? Karena mereka pede dan nyaman mengikuti acara. Jadi mereka nggak kayak ketakutan, terlalu pendiam. Ya mereka asik-asik aja. Mereka juga adalah pendengar yang kritis. Kadang-kadang mereka berpikir, mereka bisa aja nggak percaya sama kita, tapi jangan khawatir. Kan kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Mereka juga aktif dalam diskusi dan bertanya. Jadi presentasi kita nggak garing begitu-begitu aja. Banyak nanya, diskusi aktif, mengungkapkan pendapat ayo aja. Dan mereka datang ke presentasi kita atau ke kelas kita karena mereka mau belajar. Itu siswa-siswa yang baik. Cara menangani good student itu gimana? Persiapkan topik dengan baik, jangan asal-asalan. Lalu gunakan pertanyaan untuk mengeluarkan gagasan mereka. Mereka adalah pemikir kan, ada ide-ide yang baru, ada pendapat yang baru, ajukan pertanyaan yang sesuai. Kita juga bisa menggunakan diskusi kelompok, itu menyenangkan buat mereka. Bisa mengembangkan, mereka nggak suka terlalu banyak diam. Dan jangan lupa, pastikan jawaban kita benar untuk setiap pertanyaan mereka ya. Jadi menarik sih, seneng banget kalau audiensnya seperti mereka. Jadi pembicara mempersiapkan, mereka juga bagus banget. Dan kita akan dihargai sekali kalau ketemu seperti mereka. Nah, yang berikut ini saya akan bagikan beberapa tipe audiens yang buat sebagian pembicara itu menyulitkan. Sebenarnya kalau kita tahu rahasia cara menaklukkannya, nggak sulit juga sih. Yang ketiga adalah tipe pelawak atau badut. Yang mereka lakukan apa sih di presentasi kita? Mereka suka melakukan interaksi. Mereka tidak bisa diam, cerewet. Kadang-kadang bertanya, tapi bukan untuk cari jawaban, untuk menghibur aja suka-sukanya. Kakak, apa? Saya cuma pengen angkat tangan aja. Kakak itu topinya bagus, belinya di mana? Jadi mereka untuk menghibur diri saja. Mereka suka jadi pemimpin kelompok dan berpendapat. Nah, coba sudah menemukan tipe-tipe yang seperti ini, tipe badut atau pelawak? Bagaimana cara menanganinya? Nih, simak baik-baik. Bekerja sama dengan mereka untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik dan fun. Jadi jangan dianggap musuh. Jangan terlalu serius atau menyudutkan mereka. Itu Bapak yang pojok yang dari tadi ngomong aja bisa diam nggak? Wah, kalau kita sudah seperti itu, suasana nggak bagus. Mereka bisa bikin ulah. Kendalikan mereka, tapi jangan berlebihan dengan cara menjelaskan tujuan seminar atau tujuan acara. Bapak Ibu Saudara, tujuan kita hari ini adalah untuk mendapatkan tips atau cara meningkatkan penghasilan. Saya cuma punya waktu 60 menit saja, jadi saya minta semua menyimak dengan baik, nanti akan saya kasih sesi tanya jawab, ya. Gitu. Jadi bekerja samalah dengan mereka.
dan siapkan diskusi. Itu bagus buat mereka. Mereka senang sekali diskusi, mereka senang banget ngomong. Tipe berikutnya adalah tipe sniper atau penembak jitu. Ini lumayan agak berat kalau ketemu tipe audiens yang seperti mereka. Mereka sinis dan menunjukkan sikap bermusuhan dengan pembicara. Mereka memperhatikan seperti seorang murid yang baik, tetapi untuk mencari kelemahan kita. Mereka serius banget. Wow, serius banget, tapi cari celah. Mereka menjadi perhatian saat bicara atau mengkritik. Biasanya tipe-tipe seperti ini memang suka mengkritik. Mereka siapin pertanyaan-pertanyaan untuk menyudutkan kita. Kadang-kadang ada juga sih. Saya pernah nggak menghadapi? Pernah. Ada caranya? Ada dong. Menghadapi sniper, waspada saat sesi tanya jawab. Pokoknya siap-siap aja kalau sesi tanya jawab, mereka sudah menyiapkan peluru untuk dikeluarkan. Kita harus percaya diri dan tunjukkan keahlian. Jangan sampai menunjukkan celah kita tidak pede, kita tidak menguasai materi. Lakukan diskusi atau libatkan audiens lain supaya peluru tidak langsung mengarah. Jadi kita diskusi, terus kita kasih kesempatan audiens yang lain untuk berbicara. Oke Bapak berbicara, saya kasih kesempatan yang lain juga. Jadi pelurunya nggak langsung nyasar sama kita. Kalaupun mereka nanya, Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bapak ini bagus sekali. Wah itu sniper ya. Selanjutnya adalah tipe yang pendiam atau mereka tidak terlalu banyak aksi. Mereka diam, tidak merespon. Kemungkinan mereka tidak pede untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Wah ini problem juga. Karena kalau hampir semuanya pendiam, wah presentasi kita bisa garing. Krik, 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 wah akan bahaya sekali. Gimana cara menangani si pendiam? Perhatikan mereka, misalnya dengan senyuman. Kasih senyuman. Senyuman itu bahasa universal yang bisa membuat semua orang bisa menjadi nyaman. Ciptakan suasana hangat dan akrab. Bisa tanya jawab sedikit, main game sedikit, icebreaker sedikit. Lakukan kontak mata secara wajar. Secara teratur, lakukan eye contact dengan mereka. Kalau perlu, hampiri dan ajukan pertanyaan yang mudah saja. Jangan pertanyaan yang sulit. Ya, Ibu yang di depan, Ibu makanan kesukaannya apa? Wah, gitu. Jadi jangan dikasih pertanyaan. Ya, Ibu yang ada di depan, menurut Ibu bagaimana cara mengendalikan inflasi tahun depan? Wah, bisa gawat sekali mereka. Bisa minder banget. Siapin icebreaker ya. Permainan-permainan itu akan menarik sekali buat mereka menghadapi si pendiam. Selanjutnya adalah tipe yang kelima, si mendung. Mereka punya bahasa tubuh dan respon yang negatif. Ya, jadi memang sudah terlihat mau menyerang kita, menunjukkan permusuhan dan tidak percaya kepada pembicara. Saya nggak tahu kenapa, apakah dulu teman masa kecil yang memang nggak suka dengan kita, si mendung ini harus diwaspadai. Bagaimana cara kita menghadapi si mendung? Jelaskan bahwa Anda punya metode yang berbeda. Hari ini saya punya metode yang berbeda, yang saya berharap Bapak Ibu bisa menikmatinya. Wah, waktu ngelihat metode berbeda, wah mereka sudah mulai nggak bisa sembarangan lagi. Pertahankan antusias, jangan turun. Dari awal, pertengahan sampai selesai harus terus antusias. Jangan kelihatan menurun, jangan kelihatan ngedrop. Pakai metode diskusi namun jelaskan mengapa harus melakukannya. Jadi cara menghadapi si mendung seperti itu. Selanjutnya adalah ini yang terakhir yang lumayan berat juga, yaitu kadang-kadang kita didatangi profesor gadungan. Jadi orang yang sangat cerdas, sangat smart, tapi gadungan. Mereka punya percaya diri yang tinggi loh. Mereka juga berani bicara dan merasa tahu, bahkan lebih pintar dari pembicara. Mereka bisa bertanya, tapi pertanyaannya nggak langsung to the point. Mereka menyombongkan pengalaman mereka. Saya pernah kuliah di luar negeri, saya mendapatkan IPK 4,1. Dan waktu itu saya banyak pengalaman, dan Bapak ini kayaknya kurang pengalamannya. Mereka bisa mendominasi bila bertanya dan berputar-putar. Wah, agak ribet juga sih menghadapi mereka. Menjengkelkan, ambisius, dan jujur saja. Ini mengganggu. Ada satu orang aja seperti mereka, memang bikin deg-degan. Ini mungkin ya salah satu yang menyebabkan banyak orang takut untuk jadi pembicara. Ketemu profesor gadungan. Bagaimana cara menghadapi si profesor ini? Caranya, buat aturan awal
tentang bertanya dan berpendapat. Oke, pertanyaannya cuma satu pertanyaan, to the point, langsung. Berpendapat hanya saya izinkan kalau saya berikan kesempatan. Jadi langsung tegas di awal peraturannya. Lalu kondisikan audiens dengan siap menerima hal yang baru. Bapak Ibu, saya tahu di antara audiens ada yang sudah berpengalaman, mungkin pengalamannya lebih lama dari saya, tapi saya berharap kita bisa mengikuti karena saya akan memberikan informasi dan tips yang baru. Kita meninggalkan sejenak pengalaman kita. Ya, jadi saya berharap kita bisa ikuti aturan main. Kalau mereka sudah dibatasi, dipagari dengan aturan main, semoga mereka bisa ditaklukkan. Wah, sesi ini memang lumayan nggak mudah sih. Makanya kalau misalkan saya membagikan rahasia ini salah satu rahasia public speaking yang levelnya cukup tinggi. Tapi kalau kita bisa menguasai bidang ini, top habis. Ya, selamat belajar. Saya Andreas Agus.